Sobat Tani. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah kelembagaan dan organisasi penyuluhan yang beranggotakan saya Muhammad Nuriski. Saya Muhammad Rafi Akbar Nugraha. Saya Muhammad Ridwan. Saya Muhammad Maulana. Saya Nabila Yuniar. Saya Muhammad Rifki Nakilah. Dan saya Muhammad Rizky Nurwahid. Dan jangan lupa untuk kalian untuk menonton podcast dari kelompok kami. Bye. Halo Sobat Tani, selamat pagi. Oke, pada episode kali ini kita alhamdulillah ya kedatangan 2 tamu spesial, yaitu ada dari Bapak Petani Milenial, kemudian juga ada dari Bapak Penyuluh setempat. Oke, sebelum kita memasuki materi episode pada kali ini, alangkah baiknya kita mungkin harus kenal dulu ya sama bapak-bapak yang ada di sini. Nah, yang pertama mungkin kita perkenalan dulu dari Bapak Petani. Baik, terima kasih buat host Sobat Tani. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Nuriski. Saya dari Petani Milenial di Desa Pasir Buncir. Terima kasih untuk Bapak Petani yang mewakili dari Desa Pasir Buncir telah berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Kemudian kita harus tahu juga nih siapa nama Bapak Penyuluh kita ini. Silakan Bapak Penyuluh. Terima kasih Pak. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nakilah sebagai salah seorang penyuluh di Desa Pasir Buncir. Oke, siap. Terima kasih nih Bapak-bapak petani dan penyuluh yang sudah hadir pada podcast kali ini. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Nah, di sini saya membaca komentar-komentar daripada Sobat Tani. Nah, di sini ada komentar yang menarik nih untuk kita bahas pada episode kali ini. Nah, ini ada komentar dari kurucutani.com. Nah, dia di sini berkomentar, dia bertanya kayak gini. Nah, Sobat Tani katanya, gimana cara mengatasi ekonomi petani khususnya di bidang permodalan. Nah, mungkin karena ya dia sebagai petani merasakan sulit akan akses permodalan ya. Mungkin di sini dari Bapak Petani Milenial dan dari Bapak Penyuluh setempat ada solusi terkait permasalahan kali ini. Mungkin boleh dari Bapak Petani Milenial terlebih dahulu. Terima kasih buat host. Ini pertanyaan menarik untuk kita bahas ya teman ini, sobat-sobat tani. Kita nih solusi dari saya sebagai petani yaitu kita nih harus bermitra. Oh, bermitra ya Pak ya. Bermitra. Kita bisa bermitra dengan kelompok tani yang lain ataupun kita bisa bermitra dengan koperasi. Dengan tanda kutip koperasi tersebut harus benar-benar bersih. Gak main-main harus curang. sehat lah ya Pak ya. Ya, harus sehat. Oke, karena mungkin ya kalau misalkan kita percuma juga ya kita bermitra dengan ibaratnya dengan mitra yang kurang sehat gitu, ya. Karena itu akan berdampak buruk juga kepada kelompok kita ya, atau kepada petani tersebut. Nah ya, kita juga sebagai petani kita harus pintar-pintar kita untuk mencari koperasi yang sehat. Bahwasanya udah petani itu emang petani sekarang emang tidak bisa dibohongi oleh koperasi-koperasi yang tidak bersih. Gitulah solusi dari saya. Oh, jadi solusi dari petani milenial ini, dari Bapak Petani Milenial yaitu kita bermitra ya. Intinya kita bermitra dengan mitra yang sehat ibaratnya kayak gitu. Nah, mungkin dari Bapak Penyuluh setempat ada solusi lain untuk mengatasi permasalahan pada kali ini. Baik, pertanyaan yang menarik ya terkait permodalan. Iya, Bagus juga tadi apa solusi dari Bapak petani. itu memberikan apa solusi kemitraan. Kemitraan ya, bermitra ya. Nah, untuk dari sisi penyuluh sendiri dari saya mungkin ya. Iya. Saya mungkin dapat memberikan solusi kepada permasalahan tersebut, yaitu petani atau kita penyuluh itu bisa menjadi fasilitator atau kita bisa menjembatani petani tersebut dalam akses permodalan. Oke, jadi dari penyuluh setempat itu bisa membantu untuk mencarikan akses permodalan ya kan? Mungkin seperti Dengan dalam cara dalam pembuatan proposal dan juga dalam pengajuan proposal tersebut. Oh iya. Jadi mungkin ya dari Bapak Penyuluh setempat itu dia membantu menjembatani gitu ya, menjembatani dari petani kepada pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pertanian seperti itu.
kan ada kalanya kan petani itu gak punya jaringan gitu, Iya, buat betul sekali. terhubung ke pihak-pihak tersebut. Jadi kita sebagai penyuluh itu kita bisa menjadi pihak untuk Menjembatani petani dalam mencari akses permodalan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi seperti itu Sobat Tani. Ada kita kesimpulannya ada dua solusi nih dari Bapak Petani dan penyuluh setempat. Nah, solusi pertama yaitu kita mencari mitra yang sehat. Kemudian dari Bapak penyuluh juga alhamdulillah nih beliau bersedia untuk menjembatani dari Bapak Petani untuk mengajukan akses permodalan ke pihak yang berkaitan. Oke, Sobat Tani, mungkin cukup sekian pada episode kali ini. Jadi ikuti terus channel Sobat Tani untuk membahas permasalahan petani di Indonesia. Terima kasih. Salam Sobat Tani. Salam.